Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu. Pagi juga, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak hari ini. Oh iya Ibu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi dia sempat menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang ia hadapi. Oh baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak hari ini. Siap Ibu, bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Ibu. Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Pak. Iya Ibu, agar kemampuan kompetensi saya meningkat, Ibu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Oh iya Ibu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa ya Pak? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coachingnya Pak. Semangat ya Pak, semoga berhasil coachingnya Pak. Silakan Amin. Pak, terima kasih banyak. Amin, Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh iya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Bu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apa karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Yang mana kira-kira Ibu? Nih, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak. Oh, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Nah, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya Pak, saya akan mencobanya. Selain itu,
Kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Pak, saya akan melakukannya. Bagaimana Bu Indra? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu bisa lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Oh baiklah, saya rasa sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih Pak, saya akan melakukannya. Oke, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah selesai melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah baik Bu, selesai dengan baik sekali. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya lega Ibu, saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dan bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Iya. Saya melihat sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih atas bantuan pengamatannya. Hal itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan kegiatan coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini, Pak. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oh kalau tidak ada lagi Pak, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hamrina, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Iya. Saya dengar Bu Hamrina akan melakukan coaching dengan rekan sejawat ya. Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Ibu. Oh baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, kami ini karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Baik, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Oh iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat.
Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya, Bu? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi dirinya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Selamat, Bu, semoga berhasil. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Ibu. Pagi. Alhamdulillah baik Ibu. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Oh, bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan potensi tersebut? Ini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Ibu. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Pertama-tama, Pak, kita perlu memahami penyebab siswa suka bercerita saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, Ibu. Oh, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya, Bu. Saya akan mencobanya. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh iya, Bu. Saya akan melakukannya. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Bapak akan lakukan? Iya, Bu. Saya sudah memiliki gambarannya. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya, Pak. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya dan saya akan memberitahukan nanti hasilnya, Ibu. Oh ya, terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu Hamrina? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Nah, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya, Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching, Ibu. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan membantu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oh, begitu, Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya, Bu.
Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oh, kalau gitu tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Iya Terima Bu. kasih. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu. Oh iya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Siap, bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Pak, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Bu. Iya Pak, agar kompetensi saya ini bisa meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi dirinya sendiri. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Amin, amin. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Hamrina. Maaf Ibu, sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Hamrina. Hari ini saya hanya periksa tugas siswa dan sekarang sudah selesai. Baik Bu, terima kasih. Gimana Bu Hamrina? Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu In. Syukur. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu In bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu In. Masalahnya apa Bu Hamrina? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu In, saya itu punya masalah terkait pembelajaran saya di kelas. Kebetulan mata pelajaran saya ini adalah ekonomi. Saya melihat banyak siswa yang kurang tertarik dan kurang semangat mengikuti mata pelajaran saya. Oh, masalahnya itu ya Bu. Anak kurang tertarik dan kurang semangat belajar mata pelajaran ekonomi. Kalau dari skala 1 sampai 10 tidak tertariknya dan kurang semangatnya siswa
terhadap mata pelajaran ekonomi masuk skala berapa menurut Ibu? Jika skala 1 tidak tertarik dan tidak semangat, sedangkan skala 10 sangat tertarik dan sangat bersemangat. Jadi masuk skala berapa, Bu? Kalau skala kemungkinan masuk skala 7. Artinya cukup tertarik tapi tergantung mood dan jam pelajarannya Bu In. Bahkan jam terakhir skalanya malah turun Bu. Bisa sampai level 5. Oh begitu. Kira-kira dari skala tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk merubah lebih baik, Bu? Apa ya Bu kekuatannya? Kekuatan apa yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran menarik dan inovatif? Sarana prasarana yang memadai dan guru yang kreatif ya Bu. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran Ibu In. Betul, Bu Hamrina. Pembelajaran tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Berarti saya harus melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jika kebutuhan anak terkoneksi dalam pembelajaran, maka mereka merasa diperhatikan kebutuhannya. Begitu ya, Bu? Iya, betul Bu Hamrina. Berarti ini menuntut guru untuk sekreatif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menghamba pada murid, Bu. Baik Bu In, saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Juga memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Ibu In. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran dan juga menggunakan game dalam pembelajaran Ibu. Apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengajak siswa untuk praktek di laboratorium atau lab ekonomi, Bu. Saya juga akan mengajak siswa studi lapangan. Oke, samsit saja. Lalu, bagaimana dengan proses penugasan siswa selanjutnya, Bu? Saya akan memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Misalnya, anak visual tugas boleh dikumpulkan dalam bentuk mind map atau peta rekaman. Sedangkan anak kinestetik bisa mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video, Ibu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah sekarang saya merasa lega sekali setelah berkomunikasi dengan Ibu In. Setidaknya ada sedikit cerah untuk melakukan perubahan. Syukurlah kalau begitu Bu Hamrina, karena sudah merasa lega. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media atau metode supaya siswa bisa antusias dalam pembelajaran ekonomi, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang lain agar saling bertukar pikiran dan support terhadap permasalahan di sekolah guna menemukan solusinya, Ibu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Ibu. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Bu, saya lagi ada jam mengajar sekarang, jadi saya harus ke kelas dulu ya Bu. Baik Ibu, silakan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Hamrina. Gimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses coaching? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu?
Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terap. Iya, Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya, Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya, Pak. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.